بجليل كما كيف فرشده كيف مسلم والأسس الحديث فكان قد محمد بن علي العلوي وحافظته في هذا الحدث سألهم الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والرسول الحكيم يتابع كما تموتنك مطعدك وشوء تبارك يا كسعد سكرتك مستثمن مولانا سنتين ورنا شاف داية الله مولانا رجاء مدودين عبد الله مولانا أرمنة ورجاء من أكبر أخشى أحمد شاه يعلم سيد أحمد سيد أحمد مالك سيد علاوي سيد محمد سيد إمام سيد علي خلق سيد علاوي سيد محمد سيد علاوي سيد إمام عبيد الله إمام المجد إمام عيسى الناكي إمام محمد ناكي إمام علي الودي إمام جعفر الصادق إمام محمد الباكر إمام علي زين العابدين سيدنا حسين سيدنا حسن سيدنا فاطمة سيدنا علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة لكن نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم فاتحة الشيخ نبوي المعلم الجوي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والشح بالفضل أي بخل بما زاد عن حاجتي في ذلك الوقت والشح لا مدد Wasuhu lan medit bil fadli kelawan leluwian. Wasuhu lan medit bil fadli kelawan leluwian ayil bukhlu tegese medit ayil bukhlu tegese medit bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara zadah kang tambah apa emah. Zada kang tambah apa emah an hajati ada kang luweh bisa. An hajati saking hajati eman, an hajati saking hajati eman fi dzalikal waqti ing dalem mengkono waktu. Fi dzalikal waqti ing dalem mengkono waktu wariya lan pamer atau riya. Wariya lan riya fil amali ing dalem kelakuan. Fil amali ing dalem kelakuan ay tarkul ikhlasi tegese ninggal ikhlas. Tarkul ikhlasi tegese ninggal ikhlas fil amali ing dalem kelakuan. Tarkul ikhlasi tegese ninggal ikhlas fil amali ing dalem kelakuan. Bi mulahadzati ghairillahi kelawan ngelirik liyane Allah bi mulahadzati ghairillahi kelawan ngelirik liyane Allah kelawan ngelirik liyane Allah fihi ing dalem amal ruwiyah dan riwayataken annahu sallallahu alaihi wasallam aqwasuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olah iku dawuh sinten Nabi olah iku dawuh sinten Nabi dawuh ing lafaz asyaddun nasi azaban yaumil qiyamah. Asyaddun nasi utawi luweh sangete menungso. Asyaddun nasi utawi luweh sangete menungso azaban apane siksane. Azaban apane siksane yaumil qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumil qiyamati ing dalem dina kiamat. Man iku wong yaro kang meruhaken sapa man yaro kang meruhaken sapa man annasa ing menungso anna fihi
setuhune iku tetep ing dalem man, anafi setuhune iku tetep ing dalem man khairon apa luwih bagus, khairon apa luwih bagus, wala khair lan ora ana kebagusan iku maujud, wala khair lan ora ana kebagusan iku maujud fihi ing dalem man, fihi ing dalem man. Rawahu ngriwayataken ing hadis Ad-Dailami, sinten Imam Ad-Dailami. Ruwiyah dan diriwayataken annahu sallallahu alaihi wasallam wasune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olah iku dawuh sinten Nabi, ing lafat man ara annas, man utawi sapane wong, man utawi sapane wong ara iku meruhaken sapa man, ara iku meruhaken sapa man annasa ing menungso, annasa ing menungso fauqoma ing dalem ndukure perkara, fauqoma ing dalem ndukure perkara, indahu ing dalem sandinge eman, indahu ing dalem sandinge eman, minal khasyati saking wedi, minal khasyati saking wedi, fahuwa mongko utawi eman, fahuwa mongko utawi eman munafikun iku wong munafik, munafikun iku wong kang munafik. Rawahu ngriwayataken ing hadis Al-Bukhari, sinten Imam Al-Bukhari. Wa ruwiya lan diriwayataken annahu sallallahu alaihi wasallam apa sunne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olah iku dawuh sinten Nabi, ing lafat innallaha harramal jannah ala kulli mura'in, innallaha satuhune Allah taala, innallaha satuhune Allah harram iku ngaramaken sinten Allah, harrama iku ngaramaken sinten Allah al jannata ing swarga, al jannata ing swarga, ala kulli mura'in ing atase saben-saben wong kang riya, ing atase saben-saben wong kang riya pamer. Rawahu ngriwayataken ing hadis Abu Naim, sinten Imam Abu Naim. Wal ajabu lan gawok, wal ajabu lan gawok birra'yi kelawan pendapat, wal ijabu lan gawok birra'yi kelawan pendapat, ayil istihsan tegese milang-milang bagus, ayil istihsanu tegese milang-milang bagus, biaklihi kelawan akale wong, biaklihi kelawan akale wong, wa tadbirihi lan ngature wong, wa tadbirihi lan ngature wong, wa tarafu'u lan kumaluhur, wa tarafu'u lan kumaluhur, wa tarafu'u lan kumaluhur bidzalika kelawan mengkono-mengkono birra'yi kelawan mengkono-mengkono ra'yu, bidzalika kelawan mengkono-mengkono ra'yu. Bismillahirrahmanirrahim. Maqal as-sabi'ah, maqala yang nomor 7, an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, laula khamsu khisalin ay sifatun madmunatun lasor nasu kulluhum sholihin. Sayyidina Ali, jika tidak ada 5 perkara ini, maka manusia keseluruhannya akan menjadi manusia yang soleh. Jadi jika seumpama 5 perkara ini tidak ada, maka semua manusia itu pasti akan jadi orang yang soleh. 5 perkara itu diantara awwaluha al-qanaah ay ridha bil jahli. Yang pertama adalah al-qanaah, menerima bil jahli, menerima ketidaktahuan,
ai bi adami ilmi biddin, dia menerima atas ketidaktahuannya tentang urusan agama. Jadi kalau ada 5 perkara, ada salah satu sebab ini, yakni menerima, dia bodoh urusan agama, dia menerima, maka termasuk orang yang sulit untuk menjadi orang soleh. Jadi kalau kita gak tahu tentang agama, ya cari, jangan sampai menerima. Harus itiraf, harus gak terima. Maksud saya gak ngerti tentang agama. Jadi kewajiban kita harus mengetahui tentang agama. Jadi kalau orang itu yang sudah nerima tentang kebodohannya tentang agama, ya sulit untuk jadi orang yang soleh. Dawuhnya Nabi, Allahu yubidu kulla ahlim bid dunya jahil bil akhirah. Allah itu membenci duka pada setiap orang yang berilmu, orang yang ngerti tentang urusan dunia dan yang bodoh tentang akhirat. Jadi Allah gak suka. Allah membenci orang yang ngerti urusan dunia tapi tidak ngerti urusan akhirat. Jadi kita untung-untung yang ada di sini. Akhirat dapat, dunia dapat. MTS, MA, kuliah dapat. Dan juga madrasahnya dapat. Sekolah madinya ada. Enak. Jadi yang mondok yang ada di sini enak. Yang ada umumnya, ada urusan Islaminya enak. Umum dapat, di dunia dapat, dan urusan akhir juga jadi enak di pondok. Beda kalau orang yang murni SMP top, yang murni SMP benar ada pelajaran PAI, PAI ya, PAI, pendidikan agama Islam, tapi ya gitu, cuma sekedar background top, gini ya, doa sholat gak hafal, tahiyat gak hafal. Banyak kan gitu sekarang di SMP itu. Cuma ya itu. Jadi kita di pondok syukur. Ilmu agama dapat, ilmu tentang dunia dapat. Dan juga Nabi nikmatud dari dunia liman tazawwada minha di akhiratihi. Nabi juga dahulu sebagus-bagusnya rumah, yakni dunia bagi orang yang mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Dari nikmatnya rumah, sebagus-bagusnya rumah kita di dunia itu bagi orang yang mempersiapkan dirinya di akhirat itu untuk persiapan di akhirat. Jadi mempersiapkan diri di dunia untuk bekal di akhirat. Jadi Nabi hatta yurdiya rabbahu, hingga Tuhannya itu meridhoinya. Jadi kita hidup di dunia ini jangan sampai akhiratnya hilang. Ya. Jadi kalau bisa akhirat dapat, dunia dapat. Man arada dunya fa'alai bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'arada bil fa'alai bil ilmi. Wa man arada bihima fa'alai bil ilmi. Jadi kalau orang ingin dunia bil ilmi, dengan ilmu. Kalau ingin akhirat juga dengan ilmu. Kalau ingin keduanya juga dengan ilmu. Dia kalau dapat ilmu, dunia akhirat untuk tenang, santai, ikut semua nanti. Akhirat dapat, dunia dapat. Itu kalau orang yang berilmu. Kalau nggak percaya itu coba lihat kiai, orang-orang yang alim, dunianya ngejar, nggak usah bingung. Jadi kita selagi di pondok masih muda, semangat nyari ilmu, semangat, cakap. Lalu sabi satidaru dunia lima sodathu an akhirat. Sejelek-jeleknya rumah itu dunia bagi orang yang mana dunia tersebut bisa menjauhkannya dari akhirat. Jadi kalau kita termasuk orang yang mengejar dunia, maka ya akhiratnya akan jauh. Maka surat bihi an ridha rabbihi, dan akan sulit mendapatkan ridho dari Tuhannya. Itu kalau orang yang disibukkan dengan urusan dunia. Nah, itu. Terus yang kedua wasuh bil fadli. Itu orang yang pelit. Nah, ini sifat yang kedua, orang yang pelit. Jadi kalau orang pelit ya sulit menjadi orang yang soleh. Orang yang pelit bil fadli bima zada an hajati fi dzalikal waqti. Ini pelit dengan sesuatu
yang melebihi hajatnya pada waktu itu. Jadi kalau punya hajat, punya barang yang lebih dari kebutuhannya, kalau misalnya sedekahkan, jangan sama makan sendiri. Asyuhu, syuhu itu lebih pelit daripada lafaz bukhli. Jadi lafaz asyuhu itu masih di atasnya lafaz al-bukhli, sama-sama pelit, tapi beda. Asyuhu di atasnya lafaz al-bukhli, jadi lebih pelit daripada lafaz al-bukhli, cerek. Lafaz asyuhu lebih tinggi tingkatannya. Jadi kalau kita punya barang lebih ya sedekahkan. Kalau Nabi Dibi punya nasi satu talang kan Dibi, bukan enak. Israf, kalau bisa sedekahkan. Terus sifat yang ketiga riya. Sifat riya fil amal. Ini yang biasanya sering muncul, pamer. Aitarkul ikhlas fil amal, meninggalkan ikhlas dalam perbuatan. Riya, ada orang, ada kiai datang, kita sholat kamu cakap, khusyuk, sujudnya abid, Al-Fatihah setengah jam, sampai suara setengah jam. Nah, itu riya. Jangan sampai ada riya. Ya, maklum kita manusia biasa, pasti timbul rasa riya, sombong itu pasti timbul, pasti ada, itu gak mungkin gak ada, pasti ada. Dan kita harus melawan. Kalau sifat riya sombong itu datang ya dilawan, jangan sampai dituruti. Kalau sampai kita nurut pada itu terus akan itu. Jadi kalau sifat riya itu datang atau sifat sombong kita itu datang, baca-baca lagi lawan. Sifat apa? Jangan sampai itu kalau didiamkan sampai seterusnya timbul terus ya. Jadi kalau yang sekelas kita itu pasti ada sifat sombong. Meskipun kita gak ingin sombong itu pasti ada, pasti timbul dengan sendirinya. Kita harus dilawan. Wah, sombong dilawan. Apalagi orang punya kelebihan, punya kiai, punya wali, punya akal cerdas, itu biasanya timbul. Pasti sombong itu timbul, pasti ada sifat sombong. Terus kita ya lawan. Gimana dilawan? Sekiranya sifat sombong itu hilang pada saat itu. Ketika sombong timbul, riya timbul, merasa lebih baik timbul, dilawan dengan sendirinya. Tidak mungkin orang itu, ya sulit kalau mau menghilangkan semua sifat itu. Dia kadang menenang timbul sendirinya. Sifat sombong itu biasa. Tapi ya dilawan. Asyadun nas azaban yaumil qiyamati man yara an-nasa an-nafi khairu. Orang yang siksanya lebih pedih di hari kiamat, yakni orang yang memandang dirinya itu lebih baik, menganggap dirinya lebih bagus daripada orang lain. Kalau orang menganggap diri itu, maka orang yang akan disiksa di hari kiamat dengan siksa yang pedih, yang sangat. Man ara'an nasa fawqa ma indahu min khasyati fa huwa munafiq. Nabi, barang siapa yang memberitahukan pada orang lain atas amal-amalnya karena dia takut pada Allah, huwa munafik. Kalau orang itu memberi pengumuman atas amalnya, kalau takut pada Allah, gini. Saya ini ibadah, gini takut pada Allah, maka orang tersebut munafik. Kalau memang takut pada Allah, tak usah dipamerkan, tak usah diberitahukan. Kan kalau orang memberitahukan amalnya berarti kan riya, karena ingin diuji. Kalau memang murni lillah dia, tak mungkin sampaikan pada orang lain. So, kalau memang murni lillah, kalau memang ingin dapat puja manusia itu, saya sholat malam gini. Maka itu termasuk orang yang munafik. Bahwa munafik. Soalnya Nabi, Inna Allaha haramul jannah ala kulli mura'in. Inna Allaha pakai taukid. Siapa maksudnya? Bahwasanya Allah haramul jannah, mengharamkan surga bagi orang-orang yang riya. Terus sifat yang terakhir, wal ijabu birra'i. Ini takjub, merasa
merasa lebih bagus atas mendapatnya. Takjub gawok merasa dia lebih bagus. Waqlihi wa tadbirihi wa merasa luhur, yaitu merasa lebih luhur, merasa lebih bagus, lebih baik daripada orang lain. Jadi 5 tadi, kalau seumpama 5 sifat tadi itu gak ada dalam diri manusia, pasti semua manusia nas itu menjadi orang-orang yang soleh. Karena ada maka ya untuk menjadi soleh yang sulit, harus menghilangkan 5 sifat ini untuk menjadi orang yang soleh. Wal maqala as-samina an jumhuril ulama ay aksaruhum rahmatullahi alaihim ajma'in wa a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina amina amin amina